Bebaskan mereka. Kelimanya adalah korban yang diduga mengalami peristiwa asal tangkap atau salah tangkap dalam proses peradilan kasus Keliti Gedong Kuning di Yogyakarta. Kelimanya sekarang mendekam di penjara. Kelimanya sudah mengalami proses di 3 tingkatan peradilan yang sekarang sedang berencana untuk eh, melakukan peninjauan kembali. Di sini kita hadirkan salah satu orang tua dari Andi. Beliau adalah Ibu Andayani. Beliau saat ini bersama sejumlah teman-teman dari gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta membantu untuk proses pembebasan dari kelima anak. Ibu Andayani apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, terima kasih. Ibu, saya mau tahu dong, sejauh ini sebenarnya gimana sih sampai Andi dan keempat teman lainnya itu bisa jadi tersangka bahkan terdakwa di hari ini? Ya, jadi kejadian pidananya itu terjadi 2 tahun yang lalu ya, tanggal 3 April 2022 ketika bulan puasa, ada sebuah kejadian di mana ada seseorang yang meninggal gitu ya. Kalau kasus yang rame familiar di masyarakat, Kelitih gitu katanya ya. Nah itu tanggal 3 April ya. Nah 6 hari setelah itu anak kami ditangkap dan prosesnya sangat penuh kejanggalan-kejanggalan dan dari situ kami melihat ya memang ini ada rekayasa gitu ya, mulai tidak ada surat penangkapan, kami dihalang-halangi untuk ketemu, pengacara juga ditawarkan polisi untuk apa ya, pengacara tunjukkan polisi, tapi akhirnya kami menolak dan juga kekerasan penyiksaan yang anak kami alami dan teman-temannya. Nah, dari situ kami tahu bahwa ini semua adalah rekayasa. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau kami meyakini bahwa karena kasusnya viral gitu kan. Jadi karena viral ada tekanan ya kepada aparat untuk segera menangkap orang ya, siapapun itu dikriminalisasi, disiksa, kemudian dan ada laporan gitu ya ke masyarakat, ke atasannya bahwa ini loh udah selesai kasusnya. Walaupun sebenarnya bukan anak kami dan teman-temannya itu yang bersalah. Seperti itu ya. Jika diyakini oleh orang tua dan teman-teman pendamping hukumnya bahwa ini adalah kasus yang penuh dengan kejanggalan, adalah rekayasa. Apakah ada upaya Bu untuk mencari tahu ataukah ada pernah dibuat pengaduan ke lembaga-lembaga negara seperti itu Bu? Oke. Nah, pastinya setelah kami yakin ya kasus ini memang rekayasa gitu kan, karena anak kami punya 14 orang saksi ya yang membersamai anak kami dan anak kami tidak ada di TKP gitu kan. Anak kami punya alibi, kemudian kami juga punya CCTV dan bagaimana CCTV yang ditampilkan oleh polisi dan jaksa itu sebenarnya CCTV yang nggak ada hubungannya. Nah, setelah itu yakin anak kami tidak salah, kami mengadukan ke Komnas HAM yang pertama ya, dan Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi dan menyatakan bahwa ada dugaan kekerasan dilakukan oleh aparat dan meminta untuk Kapolda DIY itu menindaklanjuti itu ya, dan kalau memang itu adalah kekerasan ini harus dipidanakan gitu ya, bukan hanya permintaan maaf, intinya begitu. Nah, yang kedua kami juga sudah mengadu ke ORI ya, dan ORI sudah mengeluarkan laporan akhirnya ya, menemukan adanya maladministrasi dalam pemeriksaan para tersangka dan juga ada kekerasan ya yang dialami selama pemeriksaan itu. Nah, sama ya memberikan rekomendasi kepada Kapolda untuk juga melakukan memberikan tindakan korektif gitulah ya. Nah, untuk apa yang dilakukan Kapolda dan jajarannya ya, mereka sudah melakukan sidang etik gitu kan. Tetapi sampai saat ini kami sendiri nggak tahu gitu sidang etiknya itu sampai mana, hasilnya apa. Kami tidak mendapatkan update. Ada sidang etik yang dilakukan di lapas gitu ya, anak kami di situ dipanggil dan teman-temannya menjadi saksi dan ada polisinya juga dipanggil, tapi kami sama sekali tidak mendapatkan update. Nah, karena itu kami juga melaporkan ke Kompolnas ya, ke Kompolnas. Dan tapi sayangnya Kompolnas itu kayak berbalas pantun gitu ya. Jadi kami mengirim ke Kompolnas, Kompolnas jawabannya cuma meneruskan ini loh menurut Polda seperti ini. Jadi dia cuma meneruskan aja. Padahal kan kami ingin mereka benar-benar mengawasi gitu kan, mengawasi, memberi teguran atau sesuai kewenangannya ya. Nah, itu sampai saat ini masih menjadi perjuangan kami ya untuk
pengaduan ke lembaga negara itu ingin kami tindak lanjuti. Dan selain itu juga kami berjejaring dengan gerakan masyarakat sipil ya untuk advokasi. Misalnya kami melakukan aksi Kamisan ya, tadi yang ditunjukkan tadi adalah salah satu APK ya, alat peraga kampanye, tapi kampanye sosial kan, sosial campaign untuk kami menuntut keadilan untuk kami, anak kami ya, di aksi Kamisan di Tugu itu. Kami ingin masyarakat juga tahu ya bahwa selama ini mungkin yang mereka anggap mungkin kasusnya viral, oh ini udah ada pelaku yang ditangkap, itu bukan pelaku yang sebenarnya, seperti itu. Iya Bu, berarti di April tahun ini Iya. kasus itu akan udah masuki masa 2 tahun ya Bu ya. Mhm. Ketika di pemerintahan di masa sekarang itu belum berhasil, apakah Ibu punya harapan bagaimana kasus ini ke depan akan ditangani oleh pemerintahan baru? Oh gitu. Proses ini ya sampai nanti terpilihnya siapapun yang memilih, kemudian nanti bagaimana kita menentukan pilihan terhadap pemilih, saya mengharapkan yang pemimpin yang terpilih nanti ya betul-betul menindaklanjuti ya satu persatu kasus pelanggaran HAM itu gitu ya. Kayak misalnya mungkin kasus anak kami tidak seviral kasus misalnya kasus yang besar gitu, tapi ya semua harus diperlakukan sama gitu kan. Satu orang pun mengalami ketidakadilan kan itu juga kekerasan ya, walaupun mungkin tidak seviral kasus-kasus yang lain, tetapi kami harapkan, dan mungkin ini juga terjadi di daerah ya, bukan di Jakarta, tetapi agar pemerintah pusat itu ya menganggap ini serius dan tidak hanya menyerahkan ke Kapoldanya aja, ya turun dong Kapolrinya gitu kan, karena ini memang betul-betul masalah ketidakadilan dan berarti itu kan masalah kemanusiaan ya, masalah kita bersama ya, itu sih. Baik Bu, jika di luar sana ada publik yang ingin ikut bersolidaritas untuk kasus anak-anak ini, di mana bagaimana cara bisa terlibat? Kalau ya kami punya beberapa kampanye ya, walaupun karena kami juga keterbatasan energi ya, jadi kami tidak bisa terlalu intens gitu kan. Dulu ada aksi Kamisan, kami biasa terlibat. Mungkin itu sih. Nah, teman-teman yang di Jogja mungkin bisa terlibat di situ. Saya ingin teman-teman tuh ikut mengkampanyekan ini lewat media sosial gitu ya. Dan salah satu kesempatan hari ini saya sangat senang ya bisa berbicara di podcast ini. Saya rasa kita bisa meng-up kembali kasusnya ya, dalam tanda petik, agar orang tahu ya bahwa memang ada 5 anak yang tidak bersalah ya, yang dia terpaksa harus mendekam di penjara ya, di tempat yang sangat sangat ya tidak nyaman ya, mau kita bilang kita punya undang-undang apa, tapi yang namanya penjara tuh kita tahulah ya seperti apa. Apalagi teman-teman kan tahu ya, namanya penegakan hukum di tempat kita itu memang menterinya sendiri bilang buruk gitu kan, menterinya sendiri loh yang ngomong buruk. Nah, jadi saya ingin kita semua tahu bahwa ada 5 anak yang tidak bersalah di Yogyakarta, yang terpaksa tidak kuliah, yang terpaksa tidak sekolah, yang orang tuanya semua tuh nangis dan sakit gitu. Setiap malam tuh kami merasa ketakutan, marah gitu. Semua jadi satu. Nah, itu kami butuh publik untuk ikut menyuarakan dan ikut membantu kami. Nah, tadi kami kan berjejaring ya, salah satu organisasi yang menaungi kami gitu ya, atau mengkoordinir gerakan kami itu adalah Orang Tua Bergerak ya, dan kami banyak juga bekerja sama dengan Social Movement Institute. Dan kalau Orang Tua Bergerak memang diinisiasi oleh pengacara dan kami sendiri gitu ya, advokat-advokat sosial. Harapannya sih misalnya ya suatu saat katakanlah kami sudah bisa mendapatkan keadilan atau mungkin anak kami sudah bebas gitu kan, kami ingin sebenarnya gerakan itu bisa mungkin bergulir ya. Mungkin saya yakin banyak orang tua lain yang merasakan hal yang sama atau korban-korban lain yang sama, karena ketika beberapa waktu yang lalu seperti saya tuh pernah dihubungin orang gitu loh, Mbak sebenarnya sama loh, anak kami juga salah tangkap gitu, tapi mungkin karena tidak seviral kasus anak saya dan teman-temannya, diputusnya tidak terlalu tinggi gitu. Kalau anak saya kan mungkin karena viral, kami ngelawan, nah tinggi gitu kan hukumannya kan 6 tahun gitu. Nah, jadi mungkin Orang Tua Bergerak ini harapannya akan sustainable ya, akan bisa kita mempertahankan itu, dan bahkan kita bisa mengembangkan itu mungkin untuk korban-korban yang lain. Gitu, Mbak. Baik Bu Aan, terima kasih untuk obrolannya. Doa terbaik untuk Ibu dan keluarga agar anaknya segera terbebaskan. Terima kasih, amin amin. Mohon doanya.